Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu video, menurut kami ini penting untuk disimak oleh orang-orang Aswaja. Ya. Ini video kritikan dari seorang Ustadz Aswaja, ya, untuk orang-orang Aswaja sendiri. Jadi kritikan internal. Kalau yang mengkritik orang-orang Salafi atau orang-orang yang biasa mereka juluki dengan sebutan Wahabi, mungkin mereka akan ya mentah-mentahan menolak. Tapi kalau yang mengkritik orang-orang internal mereka, ya mudah-mudahan mereka bisa menerima. Meskipun sepertinya juga sulit, ya. Ini video kritikan dari seorang Ustadz Aswaja yang juga, ya kalau kita melihat video-video dari Ustadz ini, ya tidak sedikit Ustadz ini membahas tentang orang-orang yang disebut Salafi Wahabi. Ya, tapi kali ini ya videonya bagus, mengkritik internal orang-orang Aswaja. Ya kalau kita lihat sekarang ini semakin banyak majelis-majelis sholawatan yang isinya jogetan. Ya. Nah jadi Ustadz ini mengkritik majelis-majelis yang seperti itu, majelis sholawatan tapi isinya jogetan. Ya. Coba kita lihat videonya. Sholawat muda-mudi kok sambil joget-joget bersama. Ajaran siapa itu? Kalau joget sufi masih banyaklah perbedaan ulama memandang hal tersebut. Tapi kalau joget dengan mengumbar syahwat, walaupun atas nama sholawat itu jelas menyalahi aturan syariat. Realitas kemunculan pendakwah-pendakwah muda dengan suara dan tampang yang memikat tentunya menjadi magnet tersendiri dan perlu diapresiasi. Namun, perlu juga kita kritisi. Kami tidak ada tendensi apapun kepada teman-teman yang sedang berjuang untuk menebar kebaikan. Tapi mungkin bisa dipertimbangkan pembahasan kami ini. Pertama, soal tabzir. Mubadzir itu jelas temannya syaitan. Dalilnya saya yakin kalian sudah hafal semua. Ya. Pertanyaannya, sejauh mana efektivitas dakwah dengan model acara seremonial seperti itu? Acara-acara yang sifatnya akbar, sholawat akbar, tablik akbar, dengan menghabiskan dana ratusan juta bahkan miliaran dengan meminta bantuan proposal, iuran jamaah, ataupun disokong oleh orang kaya, pendukung politik tertentu. Apakah efek kebaikannya banyak dirasakan oleh umat kita? Atau hanya formalitas semalam semata setelah itu terlupakan? Sedangkan, mohon maaf, di sana banyak kawan-kawan yang membutuhkan di sekeliling kita. Banyak guru-guru ngaji yang tak digaji. Musola-musola yang rusak. Pesantren-pesantren yang la yamutu wa la yahya. Nggak bermutu dan ngabisin biaya. Janda-janda miskin yang perlu dibantu ekonominya. Anak-anak yang pada putus sekolah. Banyak loh. Desa-desa ataupun kecamatan dengan atas nama sholawatan menghambur-hamburkan banyak uang di dalam sekejap dari iuran jamaah. Kebayang, kalau itu dikumpulkan dan dijadikan wakaf produktif, pasti bisa membantu banyak orang. Bisa beli ambulan untuk orang sakit, bangun madrasah diniyah untuk pendidikan anak yang berkualitas, beli keranda masjid, karena banyak sekali masjid-masjid yang kekurangan keranda. Traktor untuk digunakan para petani, koperasi simpan pinjam buat petani minjem duit dikala anaknya butuh bayar buku, buat SPP, dan lain sebagainya. Sederhananya, jika meniru dakwah Wali Songo, hampir semua wali ataupun kiai dahulu itu ikut menyelesaikan kemaslahatan umat, bukan memanfaatkan umat. Tidak banyak pendakwah muda yang turun ke masyarakat membantu umat secara langsung. Tidak banyak seperti Gus Rizal Mumazik yang banyak menyalurkan bantuan untuk tetangga-tetangga yang membutuhkan. Membuatkan meja-meja ngaji untuk TPQ anak-anak di perkampungan. Merenovasi musola-musola yang rusak. Wakaf sumur di pedalaman. Dan mengirim kader-kader terbaik dari santrinya dibiayai untuk ditempatkan di daerah terpencil. Tidak banyak seperti Ustadz Salim Fillah membeli panen sayur langsung dari petani di desa-desa dengan harga yang wajar, bahkan lebih baik dari harga pasar, yang kemudian disalurkan, diberikan kepada umat dengan cuma-cuma untuk memakmurkan masjid. Dari umat kembali ke umat, bergotong royong membangun sumur-sumur di pedesaan yang kekurangan air, membangun musola-musola yang rusak. Tidak banyak pula seperti Ustadz Lukman Hakim membuat gerakan-gerakan sedekah nasional, sedekah beras untuk disedekahkan ke guru-guru ngaji, pesantren-pesantren yang membutuhkan, dan masih banyak sekali yang bisa dijadikan inspirasi. Kami tidak ada niat membandingkan model dakwah. Semua punya ciri khas masing-masing, tapi kami hanya mengkritisi soal kemubadiran. Sekali-kali bolehlah, tapi sekarang sudah masif sekali di mana-mana adanya sholawatan-sholawatan yang seperti itu. Kedua, soal erotis. Puluhan orang bertanya kepada kami,
Ustadz, bagaimana hukum sholawatan dengan berjoget-joget binal seperti di banyak video yang beredar? Banyak yang bertanya seperti itu. Husnudon kami, awalnya mungkin tujuannya baik untuk sholawatan mengagungkan Nabi. Namun, kalau sudah keluar batas seperti berjoget-joget menggoda, tentunya itu menceridai kecintaan kita terhadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi jamaahnya seringnya cewek-cewek pada di zoom in, sedangkan dia berjoget liar, dilihat dari videotron, di panggung kelihatan. Itu tidak bisa disebut taat ketika kebaikan itu dibalut dengan kemaksiatan. Dalam fatwa Darul Ifta nomor 6360 dijelaskan, adapun musik dan lagu yang diharamkan adalah yang mengalihkan dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengandung hal-hal yang terlarang seperti yang membangkitkan hawa nafsu, bercampur antara pria dan wanita, suara penyanyi yang mencerminkan perilaku feminim dan mengundang fitnah, serta bertujuan untuk menghancurkan kesopanan dan moralitas. Dalam fiqhul Islam wa adillatu juga lebih tegas dijelaskan bahwa adapun tarian yang melibatkan gerakan meliuk-meliuk, gemulai seperti yang banyak di video beredar, bergoyang-goyang, menurun, naik dengan gerakan yang teratur, maka itu diharamkan dan orang yang menghalalkan dianggap fasik. Alangkah baiknya tidak terus beralasanlah daripada mereka mabuk di jalan, mending sholawatan sambil dangdutan. Ingat, tujuan sebaik apapun, kalau caranya tidak baik, maka tidak akan sampai kepada tujuannya. Ibarat kita wudhu, tapi cara wudhunya pakai air kencing, tentunya hasilnya tidak akan sah. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan yang baik tidak bisa membenarkan perantara yang tidak baik. Tujuan sholawat itu agar umat terkagum dengan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad. Maka dari itu, hadirkan dengan cara agar orang terkagum dengan Nabi Muhammad, bukan terkagum dengan artis-artis dan biduannya. Yuk, sama-sama sholawatan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba, apakah akan diaminkan oleh orang-orang aswaja nasihat-nasihat yang seperti ini? Nasihat yang bagus ini. Nasihat yang bagus. Ya. Dan mungkin akan ada yang bertanya, kenapa kok mengangkat Ustadz Aswaja? Padahal dari Ustadz-Ustadz Salafi juga begitu banyak nasihat-nasihatnya. Ya. Dan lebih mengena. Ya. Yang pertama ini yang disampaikan ya kebaikan. Kebaikan. Yang disampaikan kebaikan. Ajakan kepada kebaikan. Meninggalkan majelis-majelis sholawatan yang joget-jogetan seperti itu. Ya. Yang kedua, ya ini untuk membantah framing-framing yang selama ini dilontarkan oleh orang-orang aswaja. Bahwa Salafi Wahabi ini ya hanya mau mendukung ustadz-ustadznya saja. Kalau bukan ustadz dari kalangan Salafi Wahabi, mereka nggak akan mendukung. Ya. Pokoknya ustadz selain Salafi Wahabi dianggap salah semua. Nah, kita ingin menghapus framing-framing yang seperti itu. Sebenarnya kalau Salafi Wahabi, ya Salafi Wahabi ya kita tahulah sebenarnya itu ya label-label yang ya kita nggak ngerti lah asalnya dari mana ya. Tapi ya kita makruf lah Salafi Wahabi yang dimaksud mereka itu siapa ya. Dan sebenarnya ya kami katakan Salafi Wahabi itu orang yang paling netral. Paling netral. Ya. Ketika ada orang dari kelompok manapun ya, apakah dari NU, apakah Muhammadiyah, apakah Persis, Al-Irsyad, kemudian Jamaah Tabligh dan sebagainya. Selagi yang dia sampaikan kebaikan, ya kita dukung. Selagi yang dia sampaikan kebaikan, ya kita apresiasi. Ya. Kita menggunakan kaedah undur maqala wala tandur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Selagi yang disampaikan kebaikan, ya kita dukung. Meskipun itu orang aswaja. Dan yang disampaikan ini kebaikan, ajakan untuk meninggalkan majelis-majelis yang katanya majelis sholawatan, tapi isinya dangdutan, jogetan, laki-laki perempuan campur baur, bahkan sampai membawa bendera besar-besar. Di Bikini Bottom ada SpongeBob SquarePants. Dia memang keren, suka main drum band. Dia jadi koki, masaknya Krabby Patty, menjalani hari hidup bersama Gary. Itu majelis apa? Majelis apa?
Semua umat Islam juga bersolawat. Mereka tahu dalil perintah bersolawat itu tahu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Mereka tahu dalil itu tahu. Ya. Tapi bagaimana kita bersolawat kepada Nabi yang benar? Keutamaan solawat mereka tahu. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat untuknya 10 kali. Tahu dalilnya, tapi mereka tidak melakukan solawat dengan cara-cara yang jelas-jelas isinya kemaksiatan. Dan kita lihat semakin banyak majelis-majelis yang seperti itu. Semakin bermunculan di media sosial, majelis-majelis solawatan yang isinya ya jogetan, laki-laki perempuan campur baur, kemudian ya seperti yang disampaikan Ustadz tadi, yang disorot kamera itu ya perempuan-perempuan, kemudian ditampilkan di layar besar, ya kemudian diupload di media sosial. Ya, semakin banyak majelis-majelis yang seperti itu. Datang ke sini untuk bersolawat Nabi. Maaf buat para ukhti, salawat dulu, syafaat dulu, baru rapi. Allahumma salli ala Muhammad. Entah itu majelis sebenarnya sudah lama, kemudian baru di-up di media, entah seperti apa, wallahu alam. Ya. Yang jelas kita lihat semakin banyak majelis-majelis seperti itu bermunculan. Siap-siap, ya. Jun, monggo bu. Coba, majelis-majelis seperti itu, ya semakin banyak bermunculan. Isinya yang ngumbar syahwat sebenarnya, ngumbar syahwat. Ya. Orang itu ketika datang ke majelis yang katanya majelis, ya majelis taklim, majelis sholawatan, harusnya di sana itu mendapatkan sesuatu yang bisa membuat dirinya ini meningkat iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut akan ya ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melanggar rambu-rambu syariat Islam. Tapi kita lihat justru majelis-majelis yang seperti itu jadi majelis dalam rangka melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ironisnya, majelis-majelis yang seperti itu selama ini justru malah dijaga, dikawal ketat, diamankan oleh ormas Islam. Mafia solawat, yo mafia solawat, manunggaling. Pengajian akbar dalam rangka volunteer bersolawat untuk menjaga kerukunan NKRI. Terus. Coba majelis-majelis yang seperti itu, ya, majelisnya Ilham Yahya, majelisnya Ali Gondrong, ya, dikawal oleh Banser. Padahal isinya jelas, isinya ya jogetan, laki-laki perempuan campur baur. Yang seperti itu dijaga. Ya, jadi cobalah ya, kalau sudah ada kritikan-kritikan internal dari orang Aswaja seperti ini, ya mudah-mudahan lah mereka bisa menerima, meskipun sebenarnya juga sulit, karena yang seperti itu ya disukai dengan hawa nafsu, disukai dengan hawa nafsu. Memang ya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan sesungguhnya jalan menuju surga, ya itu dihiasi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Sementara jalan-jalan ke neraka itu dihiasi dengan perkara-perkara yang disukai dengan hawa nafsu. Ya. Jadi ya tinggal orang-orang Aswaja lah yang berpikir ya, apakah nasihat yang seperti ini akan diterima atau akan ditolak. Ya. Karena kalau yang menasehati orang-orang yang disebut Salafi Wahabi, ya mereka akan menolak dengan berbagai cara. Bahkan sampai ya membuat framing-framing
untuk melawan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para asatidz salafi. Ya, ketika mereka dilarang bersolawat dengan cara joget-joget, campur baur laki-laki perempuan, mereka akan memframing orang salafi wahabi ya tidak mau bersolawat. Orang salafi wahabi melarang orang bersolawat. Padahal nggak melarang orang bersolawat. Yang dilarang itu adalah solawat-solawat yang seperti itu tadi. Ya, solawat seperti itu tadi, solawat yang sambil jogetan, bawa bendera, diangkat-angkat dan sebagainya, itu yang dilarang. Ya, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW diperintahkan sebanyak-banyaknya, diperintahkan sebanyak-banyaknya. Ya, terlebih hari Jumat kita diperintahkan untuk memperbanyak solawat, tapi dengan solawat yang benar. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan. Ya, semoga bermanfaat.